Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dalam Sapaan Firman Tuhan GKI Ngupasan. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kasih. Kita masuk pada hal yang ketiga dari bacaan 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu tidak cemburu. Apakah arti dari kasih yang tidak cemburu itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pernyataan Rasul Paulus di surat 1 Korintus 13 yang mengatakan bahwa kasih itu tidak cemburu, itu menunjuk kepada hal yang terkait dengan perasaan iri hati. William Barclay dalam bukunya menjelaskan tentang kecemburuan itu sebagai rasa iri hati. Kecemburuan di mana kita memiliki perasaan tidak senang karena apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu yang dikatakan oleh William Barclay di dalam tafsirnya tentang 1 Korintus. Demikian juga yang dikatakan oleh penafsir bernama Fitzner dalam buku tafsir 1 Korintus yang berjudul Kesatuan dalam Kepelbagaian. Cuman Fitzner memberikan sesuatu yang menarik untuk kita baca. Satu sisi dia mengatakan memang kecemburuan di sana adalah sesuatu yang menggambarkan rasa iri hati, tetapi Fitzner juga mengatakan begini, tidak cemburu di dalam perkataan Rasul Paulus itu juga menunjukkan bahwa ia dengan sukacita mengakui sukses dan prestasi orang lain. Bahkan dapat bersukacita ketika orang lain memperlihatkan bukti bahwa mereka memiliki sesuatu karunia yang lebih dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan kita belajar dari apa yang dijelaskan oleh William Barclay dan Fitzner tentang perkataan tidak cemburu, kita belajar bahwa kasih itu seperti sesuatu yang selalu akan berdiri dan berada dalam dua sisi, yaitu dua sisi dalam arti bukan hanya tidak memiliki keburukan, ya, tidak hanya tidak cemburu, tetapi juga kasih itu di sisi yang lain memiliki kebaikan, seperti dikatakan oleh Fitzner, bahwa ketika dia tidak cemburu, di waktu yang bersamaan dia bersukacita bersama dengan orang yang memiliki sesuatu yang lebih dari dirinya. Jadi bukan sekedar tidak cemburu yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus. Tidak cemburu itu bukan hanya dalam arti satu sisi, tetapi kasih yang tidak cemburu itu juga berlaku untuk sisi yang lain, yaitu bersukacita bersama. Jadi kita diajak untuk belajar, Bapak Ibu, tentang kasih yang tidak cemburu. Bukan hanya tidak memiliki keburukan, tetapi kasih itu memiliki kebaikan di waktu yang bersamaan. Kita diajak untuk melihat tidak cemburu, bukan sekedar tidak iri, tetapi sekaligus bersukacita. Kalau kamu tidak cemburu, maka kamu bersukacita dengan orang-orang yang memiliki kelebihan dibandingkan dirimu. Karena apa? Karena kita diajak bahwa ketika kita tidak cemburu dan kita punya sukacita bersama orang yang punya sesuatu lebih dari diri kita, kita tidak
melihat hanya kepada kelebihan orang itu, tetapi kita sedang melihat Tuhan yang bekerja dalam hidup orang itu. Itulah kasih. Jadi kasih yang dikatakan Rasul Paulus, yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ketika bicara dan berhadapan dengan persoalan-persoalan karunia rohani, Rasul Paulus sesungguhnya ingin mengatakan kasih itu tidak cemburu. Karena apa? Karena kasih itu akan melihat kepada Allah, bukan hanya melihat kepada sesuatu yang dimiliki orang lain, tetapi kasih itu melihat kepada Allah yang memberi dan menjadi sumber segala karunia. Sehingga di dalam segala perbedaan dengan orang lain, di dalam segala kelebihan orang lain, kita dipanggil untuk melihat kemuliaan Allah yang mau dinyatakan. Itulah yang perlu kita pelajari. Kita perlu belajar bahwa kasih yang tidak cemburu itu sangatlah penting dalam kehidupan ini. Karena dalam banyak bagian kita diingatkan sebagai satu contoh dalam surat Yakobus 3 ayat 16. Di dalam surat Yakobus 3 ayat 16 dikatakan dalam bagian itu, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Apa artinya yang dikatakan oleh Yakobus 3 ayat 16? Orang yang iri hati itu akan mementingkan dirinya sendiri dan dia tidak sedang mementingkan kemuliaan Allah di dalam perjalanan hidupnya. Karena itu Rasul Paulus berkata, kasih itu tidak cemburu. Karena semakin kita diberi oleh Allah dan orang lain diberi karunia oleh Allah lebih lagi, berarti orang lain juga punya tuntutan yang lebih daripada kita. Kita tidak perlu cemburu. Kita perlu bersukacita, mendukung orang-orang yang diberi tanggung jawab oleh Allah lebih dan lebih lagi. Tuhan memberkati kita. Mari kita hidup di dalam pelayanan dengan kasih yang benar, kasih yang tidak cemburu, kasih yang bersukacita bersama orang lain di dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Amin.